Inter berupaya segera meninggalkan polemik terkait kasus Alessandro Bastoni dengan memanfaatkan padatnya jadwal pertandingan. Laga kontra Bodo Glimt pun menjadi momentum bagi Nerazzurri untuk cepat membalik halaman dan kembali memusatkan perhatian sepenuhnya pada lapangan. Prioritas utama kini adalah pertandingan. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, atmosfer di Bodo dikenal tidak bersahabat. Karena itu, sejak sesi latihan pertama pasca laga melawan Juventus, Christian Cifu langsung membawa timnya masuk sepenuhnya ke dalam suasana pertandingan play-off. Latihan digelar di lapangan sintetis Interrelo yang untuk pertama kalinya musim ini digunakan oleh tim utama, dengan tingkat konsentrasi layaknya laga penentu musim. Cifu tidak menginginkan adanya dampak lanjutan dari polemik wasit minggu lalu terhadap leg pertama playoff. Seluruh energi negatif yang muncul sejak insiden tersebut, baik terhadap Bastoni maupun tim secara keseluruhan, diminta untuk diubah menjadi dorongan positif demi melewati ujian di Norwegia. Pelatih asal Rumania itu menitik beratkan pada persiapan fisik yang terarah sekaligus menjaga kondisi mental pemain dengan pendekatan yang diibaratkan sebagai feng shui mental, merapikan pikiran, melakukan riset, dan menyingkirkan awan yang sempat menutupi pencapaian kemenangan pertama musim ini dalam laga besar. Dengan pendekatan tersebut, Cifu berupaya menyatukan dua wajah Inter, tim Liga Champions dan tim yang akan menghadapi Lecce setelah duel di tengah pegunungan salju Norwegia. Di markas Nerazzurri, pandangan sudah diarahkan ke depan. Alessandro Bastoni dipastikan akan tampil sejak menit pertama saat Inter menghadapi Bodo di ajang Liga Champions di Norwegia. Kabar tersebut juga dikonfirmasi oleh Corriere dello Sport. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari tekad bersama seluruh elemen klub untuk segera membalik halaman dan kembali fokus sepenuhnya pada pertandingan serta agenda mendatang. Christian Cifu disebut berencana menurunkan Bastoni sebagai starter, sekaligus menepis anggapan bahwa sang pemain akan terpengaruh oleh situasi yang berkembang di sekelilingnya dalam beberapa hari terakhir. Bastoni sendiri dikabarkan memiliki keinginan besar untuk meninggalkan berbagai pembicaraan yang muncul belakangan ini. Ia juga akan mendampingi pelatih dalam konferensi pers hari ini. Langkah tersebut merupakan keputusan bersama di internal klub, sekaligus memberi kesempatan kepada pemain untuk menjawab pertanyaan terkait isu yang berkembang dan menutupnya secara definitif. Pendekatan ini dinilai sebagai cara paling dewasa untuk menghadapi situasi tersebut. Setelah itu, pemain bernomor punggung 95 itu diharapkan bisa kembali sepenuhnya fokus pada lapangan. Laga kontra Bodo menjadi target penting bagi Inter untuk langsung mengamankan langkah menuju kelolosan ke babak berikutnya. Christian Cifu menghadapi dua kabar kurang baik jelang laga Bodo Glimt kontra Inter. Pelatih Nerazzurri tersebut dipastikan tidak dapat mengandalkan Hakan Çalhanoğlu dan Davide Fratesi. Çalhanoğlu mengalami kelelahan otot pada bagian paha depan kaki kanan. Dengan mempertimbangkan risiko yang dapat ditimbulkan oleh lapangan sintetis, tim memutuskan untuk tidak mengambil risiko. Sementara itu, Fratesi harus menepi akibat sindrom gastrointestinal yang disertai demam. Menurut informasi yang dihimpun FC Internews, Inter memanggil Leonardo Boffo untuk memperkuat lini tengah menyusul situasi darurat tersebut. Hakim olahraga Gerardo Mastrandrea telah mengumumkan sanksi terkait perilaku dua pejabat Juventus pada akhir babak pertama derby di Italia minggu lalu. Damien Jacques Comolli dikenai larangan hingga 31 Maret dan denda sebesar 15.000 euro. Menurut keputusan resmi, Comolli dianggap mengambil sikap agresif dan mengintimidasi wasit, mencoba melakukan kontak fisik yang berhasil dicegah oleh pelatih dan staf Juventus, serta mengeluarkan ucapan yang bersifat menghina. Perilaku ini juga terulang di area depan ruang ganti wasit. Giorgio Chiellini turut dikenai larangan hingga 27 Februari. Ia dianggap mempertanyakan keputusan wasit secara emosional dan tidak hormat, mengulangi perilaku tersebut di depan ruang ganti, serta melontarkan kritik ofensif terhadap petugas pertandingan yang dicatat oleh seorang asisten wasit.
Selain itu, terkait keputusan lapangan, Pierre Kalulu yang diusir karena 2 kartu kuning akan absen pada laga berikutnya. Hakan Calhanoglu dan Nicolo Barella yang sudah masuk daftar waspada dan mendapat kartu kuning dari Federico Lapena juga akan absen. Alessandro Bastoni kini masuk daftar waspada, sementara Piotr Zielinski dan Mario Cecchi, pelatih taktik Christian Cifu, menerima sanksi pertama mereka. Daniel Siebert akan menjadi wasit yang memimpin leg pertama playoff Liga Champions antara Bodo Glimt dan Inter yang dijadwalkan berlangsung Kamis di Asmira Stadium. Siebert, 41 tahun, merupakan wasit internasional sejak 2012 dan memiliki latar belakang pendidikan di bidang ilmu olahraga di Berlin. Pada musim Liga Champions kali ini, ia telah memimpin 2 pertandingan yang melibatkan klub Italia. Pertama, saat Napoli kalah 6-2 di Eindhoven. Kedua, ketika Juventus bermain imbang 1-1 melawan Sporting Lisbon. Terkait Inter, terdapat 2 catatan pertemuan sebelumnya bersama Siebert. Nerazzurri meraih kemenangan 2-1 atas Ludogorets di ajang Liga Eropa musim 2019-2020 di San Siro. Sementara itu, Inter juga pernah menelan kekalahan 1-0 dari Real Madrid di Liga Champions pada September 2022 saat dipimpin wasit asal Jerman tersebut. Riccardo Trevisani kembali membahas kasus Bastoni Kalulu dalam program Cronache di Spogliatoio setelah sebelumnya berbicara di Pressing pada Minggu malam. Dalam pernyataannya, Trevisani menilai Bastoni seharusnya dijatuhi sanksi 3 pertandingan disertai denda sebesar 100.000 euro. Ia menegaskan bahwa hukuman tersebut tidak ada kaitannya dengan pencabutan status di tim nasional. Trevisani juga menyoroti fenomena simulasi yang menurutnya kian marak. Ia menyebut para pemain kerap bereaksi berlebihan terhadap sentuhan ringan dan menilai situasi tersebut telah menjadi semacam lelucon. Menurutnya, para pemain terus mencoba karena sering kali berhasil, sementara wasit dan VAR dinilai tidak tegas. Ia mengibaratkan situasi itu seperti parkir sembarangan tanpa konsekuensi. Menurutnya, jika untuk para pemain yang terbukti melakukan simulasi seperti Parisi maupun Bastoni diberikan hukuman tegas berupa skorsing 3 laga dengan presentase tertentu, maka dalam 6 bulan fenomena tersebut bisa hilang. Trevisani menegaskan bahwa dirinya tidak membela Bastoni dan tetap berpendapat sang pemain harus dihukum. Namun ia juga menyebut kejadian serupa terjadi berkali-kali setiap pekan. Ia menilai kesalahan bukan hanya milik pemain, melainkan juga wasit. Sebagai penutup, ia menyoroti bahwa praktik seperti itu sudah lama terjadi di sepak bola. Tetapi kini dengan adanya VAR, menurutnya seharusnya penindakan bisa lebih tegas. Francesco Colonese angkat bicara terkait kontroversi kartu merah Pierre Kalulu dalam derby di Italia, yang dipicu oleh dugaan simulasi Alessandro Bastoni dan membuat wasit Federico Lapena mengambil keputusan tersebut. Berbicara sebagai tamu dalam program Il Processo al 90 Degrees yang tayang di Rai 2, Colonese menyatakan bahwa dari sudut pandangnya di stadion, tidak ada kesan bahwa Bastoni melakukan simulasi. Saya berada di stadion menyaksikan pertandingan dan percayalah, tidak seorang pun dari kami merasa bahwa Bastoni melakukan simulasi. Siapapun yang pernah bermain sepak bola pasti tahu. Saya tidak ingin membenarkan Lapena, tetapi siapa yang berada di lapangan bisa berubah, ujarnya. Terkait polemik wasit dalam laga Juventus kontra Inter, Colonese juga menyinggung pertandingan kontroversial pada 1998. Saya diam saja, tetapi pada 1998 tidak terjadi apa-apa. Haruskah kita menerima semua yang terjadi saat itu? Katanya.